gara-gara tuh cewek gue jadi lupa tuh mau ngambil tas. Gue masuk lagi ke kelas. Gak ada ceweknya. Anjir. Ajay. Maksudnya keluar. Dan demi waktu nuli di samping. Sedih banget nyanyinya. Kayaknya habis diputusin apa sama cewek lo. Ya kagak lah. Kagak enak, Bro. Dan Aduh. Lu enggak usah nyanyi dah lu. Mendingan enggak pantas, Bro. kagak. Jadi Apa? emang lagu ini spesial. Spesialnya? Ada ceritanya soalnya lagu ini. Oh, gitu. Iya, temen gue punya cerita di balik lagu itu. Oh. Makanya tadi gue nyanyi. Jangan-jangan teman lu tuh lagi ini kan putus hati. Dia mah kayaknya emang selalu ini sih. Ya langsung kita sambut aja. Oke. Kita mau opening dulu ya. Mas sampai Akang nih. Kita kan opening dulu. Oh iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Kembali lagi di channel Penakut Horor. Di episode kali ini kita mau ada bintang tamu nih, karena si Ricky berhalangan hadir. Oh betul. Dan kita juga sudah kedatangan. Kita sambut Akang Arya. Yeay. Mantap nih Kang Arya nih. Halo. Gimana? Sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Kabar baik. Iya. Jadi Kang Arya ini kemarin viral dari cerita-cerita yang mulai dari pabrik sampai yang cerita pocong tuh. Oke. Trending lah. Iya. Ini asap apa nih ya? Apakah ini asap Gunung Salak? Mengingatkan. Jadi Kang Arya ini jauh-jauh datang dari Like Earth. Like Earth. Ada Sukabumi. Jadi gimana perjalanan tadi, Kang? Perjalanan alhamdulillah lancar. Kabarnya dari sana jalan kaki ke sini atau enggak? Aku naik ini kuda Nyiroro. Wah, anjay. Kereta kencana. Mantap. Nyai, hampura Nyai. Ini perjalanannya aja udah mistis. Iya. Belum ceritanya, Bro. Iya. Gila. Jadi apa nih, Kang? Kira-kira ada, katanya ada cerita yang tadi kan gue habis nyanyi lagu tuh. Ya. Yang Oh iya, cerita dibalikin dibalik lagu ini tuh tersebut, apa gitu loh? Ada sih, ada kejadian nama gua dulu. Oke. Jadi yang tadi nyanyiin tuh, yang dinyanyiin dari Bagus kan? Suara gue bagus kan? Banget. Bagus kan tadi? Saking kan? bagusnya gue jadi inget yang dulu gitu. Gue jujur gue ada Agak merinding nggak tadi pas dengar gue nyanyi? merinding karena inget dulu. Oh, oke. Oh, Bukan karena suara gue kan? Merindingnya merinding takut ya, bukan merinding merinding takut ya? terpesona. Oh gitu, iya, bukan. beda ya. Kalau orang-orang kan ada yang takut lingser wengi, ya kan? Dengar lingser wengi langsung parno gimana sih, takut. Kalau gue malah kalau dengar lingser wengi itu gue jadi pengen kiamulail, karena itu sholawatan sebetulnya. Oh. betul. Terus tapi dengar lagu itu yang tadi nyanyiin, gue lumayan agak trauma juga. Agak trauma serius. Gue penasaran ya, ada cerita apa di balik lagu Demi Waktu itu ya? Betul. Apa jangan-jangan apa? Cewek lo Bukan. menakutkan. Lu sampai tahu, Bro, takut banget. Iya makanya. Agak gua kalau cewek lu kan cakep-cakep lah, masa gua. Oh, iya. Kalau cewek yang di atas pohon ya iya gitu kan. Kalau iya gua soal apa ya, yang Demi Waktu itu karena ada kejadian. Gua pernah ngeband dulu lah, ngeband. Gua awal ngeband itu mulai di panggung itu 2006. Waktu pensi. 2006 gue masih TK kayaknya. Oh, masa iya sih. Kayaknya sih. Lu belum lahir kan? Gue belum lahir, gue masih ngedot. Sini saya tua sendirian ternyata. Tua sendirian. Ngedot kompuser. Iya. Gimana tuh kan ceritanya? Ya jadi waktu SMA kelas 1 bulan ini nih, bulan Desember juga. Waktu itu pensi. Gue sekolah di SMA 1 Cicurug, Sukabumi. Gue alumni situ tuh. Jadi mungkin apa ya, tahu lah ya anak-anak alumni sana Desember itu kan pensi ya. Terus waktu itu 2006 gue waktu itu kelas 10-4 ada pensi itu
Salah satunya ada paduan suara, ada kabaret, band. Nah gue ikutan tuh, kabaret ikutan, band ikutan. Nah yang band ini yang bikin gue apa ya, yang lagu itu tuh salah satunya, karena gue bawain lagu itu dulu. Oke, ceritanya gimana tuh Kang? Ya jadi 2006 tuh, pas pensi band kan dipanggil 10-4 tuh, gue kan vokalisnya tuh, gue vokalisnya. Manggung biasa tuh, manggung nyanyi kayak gitu. Tapi setelah manggungnya gue nyanyi 2 lagu. Pertama itu lagunya Dewa, Larut. Lagu pertama, lagu keduanya itu Demi Waktu. Nah, gue ngerasa pas nyanyi lagu Demi Waktu itu cewek-cewek terhipnotis gitu. Pasti lah. Gue ada Kuncinya masih ingat nggak kuncinya? Kuncinya mungkin bisa diajarin. kunci Inggris, kunci 12. Terus. Kan gue nggak main gitar. Oh iya, Gua vokalis, yang pure nyanyi, vokalis ya. vokalis. Nah, gue ngerasa pas gue nyanyi lagu Demi Waktu tuh kayaknya, wah gue punya pasti banyak fans nih. Pasti. Apa GR gue apa kayak gimana ya? Kayak Ya, wah gue pasti pasti banyak fans lah ke gue. Terus pas pensi itu kan kelas itu apa ya? Kebuka semua untuk semua lah. Jadi meskipun ini kelas berapa tapi bebas kan. Nah, waktu itu habis manggung gue masih ingat teman-teman gue ngajakin ke luar sekolah. Biasalah anak sekolah keluar sekolah ngapain lah. Ngerokok, gue boleh ngerokok? Boleh dong, boleh lah. Ngerokok yuk? Ngerokok, ayo. Kering banget ya. Ya jadi pas gue abis manggung, anak-anak ngajakin nongkrong lah. Nongkrongnya kan ngopi, ngerokok kayak gitu. Tas gue ada di kelas. Gue kan ngambil dulu kan. Udah duluan gue ke kelas dulu. Nggak mau ngambil tas. Pas gue masuk ke kelas, pintu kan ketutup, kelas gue itu ketutup. Gue masuk tuh, pas gue masuk di samping gue, wah cewek cakep kata gue kan. Yang tadinya mau ngambil tas, gue jadi salah tinggal gitu, jadi capar-capar gitu. Gue kelas 1, gue gak kenal itu cewek kelas 1, kelas 2 atau kelas 3, tapi gue nganggapnya wah ini mah pasti kakak kelas nih, cewek cakep nih, bening amat kata gue. Cewek nih, baju merah lagi. Mantap. Dia pas, pokoknya gue mau ngambil tas itu jadi lupa karena ada cewek cakep ini. Wah kenalan gak nih gitu kan. Ya di situ lihat-lihatan aja gitu, kayak India-Indiaan. Berarti masuk ruang kelas tuh. Masuk ruang kelas, gua ada cewek tadinya mau ngambil tas ya. Udah kan, liatin dulu teh gitu gua kan begitu. Penasaran kita. Penasaran, tapi gak berani kenalan. Jadi dari jauh-jauhan tuh saling memandang gitu kan. Dia saling ya gua saling pandang-pandangan sama dia. Saling pandang-pandangan. Ya udah kan kata gua, suara apa tuh? Ya udah di situ yang tas ada sih, gua ada. Tapi gua duduk ngeliatin si teteh itu. Tapi nggak berani, belum berani waktu itu. Gua pengen kenalan, tapi gua tiduran di kelas. Berarti satu ruangan sama tuh cewek ya? Berdua doang. Terus gua inget kan, oh iya anak-anak kan ngajakin keluar. Gua langsung bangun. Gue keluar kan, keluar kelas lagi, ngeliatin si teteh, duluan teh, senyum aja, teteh nggak ngejawab. Ini apa dia 1000 bahasa itu kenapa gitu kan? Gue bertanya-tanya, teteh bisa ngomong enggak gitu kan? Kenapa nggak nyapa gue gitu loh? Gue keluar, pas gue keluar, iya tas gue ketinggalan, belum diambil kan? Gara-gara tuh cewek gue jadi lupa tuh mau ngambil tas. Gue masuk lagi ke kelas. Gak ada ceweknya. Anjir. Maksudnya keluar lewat mana dia? Padahal itu kelasnya tuh pintu doang kan, kalau kelas gak ada pintu lain. Cewek itu bajunya baju dengan seragam sekolah. Seragam sekolah. Terus di sekolah gua waktu di SMA itu kan pakai kerudung ya. Cowok cewek kerudung. Oh enggak, cewek doang dong. Pakai kerudung. Sorry. Tapi waktu itu pensi banyak yang pakai kerudung gitu kan. Nah, dia tuh kerudungnya tuh di apa sih? Enggak dipakai. Kayak gitu. Leher. Itu enggak ada. Gua langsung, tapi di situ karena gua terpesona ya. Jadi
apa mungkin pas gua keluar dia juga keluar tapi guanya nggak lihat. Positif thinking aja gua. Udah ambil tas gua keluar. Dah. Pas mau nyamperin anak-anak, gua pengen kebelet nih, pengen kencing gua ke WC. Ke WC dulu gua. Pas di WC, gua lagi kencing. Jadi ini WC cewek sama cowok itu sebelahan. Sebelahan. Nah pas gua kencing, gua denger dengan jelas ada cewek yang nyanyi Demi Waktu. GR dong gua. Wah, gua habis nyanyiin Demi Waktu. Tadi lu di panggung nyanyi Demi Waktu, terus dia di toilet tadi nyanyiin. Iya bener, Iya itu kan? jelas banget. Bukan samar-samar, itu jelas banget. Rapnya gitu. Dan demi waktu kayak gitu. Wah beneran nih, gue punya fans nih sekarang gue nih. Gue populer nih di sekolah. Gue kan perasaan gue buru-buru tuh. Bangga lah ya, bangga. Gue keluar dari WC cowok, kan sebelahan. Gue langsung lihat tuh ke WC ceweknya kan. Bener ada cewek sambil ngaca. Jadi di WC cewek itu ada kaca. Sambil ngaca sambil nyanyi. Widih, si Teteh cakep amat kata gue. Pas gue Teh, gue panggil gitu, dia nengok ke arah gue, hilang. Hilang, serius. Itu jam 12 lah, jam 11 jam 12. Gua manggung itu kan jam 11 pagi. Siang berarti ya. Berarti siang aja Di sekolah gua itu. kan tuh bisa emang sih ya kan. Tapi emang sekolahan itu ini kali ada sejarahnya angker apa? Apa deket ada apa kuburan apa gimana? Gue gak tahu sejarah sekolah gue sendiri, gue gak tahu. Okay. Dulunya apa gue gak tahu. Tapi itu gue bukan ngerasain, malah lihat sendiri kayak gitu. Itu cewek hilang. Gue penasaran kan. Jujur gue takut, tapi apa dia masuk ke kelas gue, mata guanya nggak connect apa gimana, bapering atau gimana lah gitu. Di WC cewek itu ada 5 pintu, jadi ada apa sih? Ada sekat-sekatnya gitu. Iya. Gua liatin satu-satu, kosong, semuanya kosong. Gua langsung lari. Jadi kalau di toilet tuh biasanya tuh ada kamar buat khusus inilah buang hajat tuh. Iya, Di iya. sekat-sekatin Di tuh. sekat-sekat. Ya kan biasanya seperti itu kan ya. Gua liatin semuanya nggak ada. Di situ gua lari. Wah ini nggak bener. Tadi gua dan itu si cewek yang gua lihat di WC itu sama kayak cewek yang gua lihat di kelas. Pas dia nengok. Kalau boleh tahu nengoknya bener-bener yang semua kelihatan bukan Enggak gini apa ya, setengah lah kayak gini doang nih ngelihat. Pokoknya tapi saling lihat-lihatan. Dih, kata gua, ini mah cewek yang tadi di kelas. Dan itu gua abis ngelihat gua panggil langsung hilang. Gua pikir dia masuk ke WC gitu, salah satu WC. Guanya yang apa dia cepat apa gimana, makanya gua periksain dan nggak ada. Gila. Itu Strong banget. Itu kondisi sendiri itu tapi ya di pas lagi siang itu. di situ sendiri, tapi kan di banyak itu di lapang rame banyak orang. Tapi maksudnya Pas di WC-nya ya gue sendiri, pas ngeliatnya emang gue sendiri. Kayak gitu. Waktu itu WC cewek itu ada yang ngejagain, ada penjaga sekolah yang ngejagain WC cewek. Soalnya WC cowok itu nggak dirawat. WC cewek mah pakai keramik, bersih wangi. Tapi di WC cowok mah kan itu kebersihan. Ada yang nungguin, ada yang nungguin. Dia sampai nanya sih, kenapa Kak? Enggak kata gue gitu. Gue sempat tanya juga itu. Nanya. Ini orang kenapa bengong aja di depan pintu mau kencing mau ngapain gitu atau gimana? Ada, tapi dia waktu itu lagi sibuk main HP apa gimana gitu. Gua masuk dia mah enggak gitu doang negor gua, tapi gua pikir kenapa gua awalnya berani masuk karena ada penjaga WC juga sebenarnya. Gitu, ada dia duduk, jadi ada sekat gitu kan, WC cewek sama cowok. Di situ ada meja kecil. Dia nunggunya di situ, nunggu penjaga sekolahnya tuh di situ ada. Berarti bisa dibilang ada fans dari dunia lain ya, berarti bisa dibilang kayak gitu ya. Awalnya di situ gue nggak ngerasa wah ini mah kesialan gue aja. Tapi ternyata itu berlanjut. Hah? Ada lanjutan lagi? Iya. Berlanjut
Pokoknya, nah Gimana tuh ceritanya? 2 hari, pokoknya berarti perempuan itu berlanjut ke hidup lo. iya, gue kayak diikutin gitu. Kenapa? Gue keadaan rumah gue itu gak ada apapun. Yang tersisa itu cuma radio. Oke. Yang tersisa itu cuma radio. Dan setiap gue nyalain radio, ini aneh banget, gue setiap nyalain radio ada lagu itu. Lagu Demi Waktu. Setiap lu nyalain radio. Serius gua. Iya. Pokoknya nyalain radio Demi Waktu. Gue pindahin gitu kan, nyari apa, diputer gitu kan radio kan. Channel. Ya, ada lagu apa beres. Gue kayak dihujani lagu itu pada waktu itu. Makanya gue ada ketakutan tersendiri kalau denger lagu itu. Sampai gue waktu itu pernah malam-malam ketiduran, nyalain radio lagi, karena gue tuh pengen denger musik gitu kan. Kalau sekarang kan pengen tidur ditemenin musik, bisa pakai headset, lagunya playlist kita gitu kan. Iya, benar. Tapi waktu itu kan radio kalau mau nge-request, tapi Iya. lagunya yang itu aja diputar pasti. aja. Nah gue yang paling sering banyak denger itu ya Demi Waktu. Sampai pas kelas 2 pensi lagi nih, kelas 2 2007. Pensi gue disuruh nyanyi kan. Enggak, gue mendingan kabaret aja, gue gak mau nyanyi. Waktu itu kelas 2 gue gak nyanyi. Ada teman gue cewek jadi vokalisnya. Mukanya masih ingat nggak? Kayak gue jelas, karena selama gue manggung itu kan gue manggung SMA ya. Gue manggung tuh sampai 2010. Tapi di tahun-tahun berikutnya, misalkan 2 tahun 2011, 12, 13 sampai sekarang gue masih suka ngeband, dan dia nonton terus. Nonton gue, dia lu yakin lu nggak halu tuh? Beneran ngelihat wujud yang sama di tempat yang berbeda gitu. Pokoknya setiap gue manggung dia ada terus. Sosok perempuan yang di kamar mandi Yang gue lihat 2006, yang gue lihat di kelas, yang gue lihat di kamar mandi. Habis lulus sekolah itu gue pikir, udah gue aman nih dari itu cewek. Gue manggung kesana sini dia ada terus. Setiap gue manggung di manapun. Gue pernah manggung di Unisma nih, Unisma Bekasi. Tahun berapa tuh? 2014an lah. Gue pernah manggung di Unisma Bekasi. Dia ada. Waktu itu gue ngisi malam. Dia ada. Oke, sebelum ke situ, dari tahun 2006 ini berarti lu masih ngeband nih sampai seterusnya, maksudnya di beberapa tahun ke depan lu masih ngeband kan? Iya, Ada ngeband. kejadian lagi nggak di tahun 2007-nya? 2007 kan pas pensi lagi tuh, pas pensi. Gue ditawarin, terus gue gak mau, gue udah kabaret aja, yang band gue gak mau. Karena dari 2006 itu, dari kejadian pensi 2006 sampai 2007, gue ngerasa diikuti lagu Demi Waktu itu. teror. Iya, jadi setiap gue dengerin radio lagu itu, gue naik misalkan angkot, lagu itu, kayak gitulah, kayak gue deket banget sama lagu Demi Waktu. Gue penasaran sama suaranya dia, masa bisa bikin ini sih yang gitu-gitu aja ngikut. Coba kan lu nyanyi, coba. Kalau dulu suara gue, kalau dulu suara gue bagus, sekarang mah tahu dah. Gue yakin lu bagus. Coba. Iya, makanya. Padahal sih anu aja ikut gitu. Dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah diriku sepenuh hatimu. Nangis gue. Guys. Sebenarnya lu nangis kata apa? Tongnya. Enggak, gue Enggak, tapi suara dia bagus. Enggak, suara dia bagus bener. Iya. Sampai gue terasa merinding juga sih. Merinding bulu ketek lo bang. Iya, bulu ketek, bulu kaki, semua sudah. Ada. Mungkin kalau di dunia lain ada label, dia mungkin langsung ditarik label ya. Iya, bisa kan Karena yang di- pocong record. Enggak, perempuan itu sebenarnya lu pernah kenal gak sebelum Pernah lu kehidupan sakitin dulu kali, atau lu ghosting. Gue gak pernah nyakitin cewek, malah gue yang tersakiti. Oh, oke.
gue gak pernah ninggalin cewek, tapi gue ditinggalin sering. Oke, itu ntar kita bahas next lagi. Sama sama dia. Oh enggak, sorry. Oh berarti lu sering nyakitin dong. Gue disakitin sama dia. Waduh kacau. Parah. Kalau gue nggak pernah nyakitin cewek, makanya gue kayak trauma gitu, oh gue gak mau ngeband lagi pas karena di 2007. Nah ceritanya gimana tuh 2007? 2007 kan gue ditawarin ngeband lagi kan, ada pensi, gue gak mau, gue ikut kabaret aja. Nah jadi buat alumni Semansa nih, dede kelas, gue ini alumni Semansa yang waktu itu jadi aktor terbaik. Pas kabaret. Gue nolak, gue sutradaranya, gue yang nulis skenario, gue aktor terbaik. Nah pas kelas 3 pensi lagi kan, Desember 2008 ditawarin tuh nyanyi lagi kan, udah lu jadi vokalisnya. Ya udah, gue beraniin diri karena waktu 2008 bayang-bayang lagu demi waktu yang hantuin gue kayak ngerasa gue takut banget denger lagu itu sebetulnya. 2006 ya, dari 2006 setelah kejadian gue nyanyi terus gue denger di WC itu, gue sempet takut. Dan 1 tahun, berarti dari 2006 sampai 2007 kenapa gue gak mau ngeband lagi ya, karena gue gue mau ngeband nanti karena kan lu trauma lu ada gitu. Gue takut gitu, gue kayak takut aja. Nah 2008 ngeband, ya udah gue ngeband, gue nyanyi 2 lagu tuh pas kelas 3, lagunya Mr. Big, Daddy, Your Brother, You Love, kayak gitu, Little Boy, kayak gitulah. Terus lagu yang keduanya itu lagu Hilangnya Seorang Gadis. Nah gue ngerasa udah bebas lah, gue udah gak ada ketakutan lagi, gue nyanyi kan, gue nyanyi lagi. Itu berapa tahun kemudian? Nah, lagu yang kedua Hilangnya Seorang Gadis. Abis gue nyanyi, waktu kelas 1 kan gue abis nyanyi ke kelas tuh ngambil tas. Nah waktu itu gue gak ngambil tas tuh. Abis manggung gue kayak pengen gue emang kencing sih. Gue langsung ke WC. Tas gue di WC, ada cewek nyanyi Hilangnya Seorang Gadis, rapnya. Anjir, kejadian yang sama terulang dengan lagu yang berbeda ya? Iya. Anjir. Makanya gue pas denger lagu itu ceweknya, nah itu dia. Tapi gue waktu itu gue gak ngecek. Waktu kelas 1 kan ada yang nyanyi Demi Waktu, gue lihat ke WC kan, ke WC cewek. Kaget gue, astagfirullahaladzim. Terus akhirnya? Dan waktu itu gue gak ke WC. Gue langsung lari karena gue takut. Jadi kayak keulang lagi kejadian itu. Gue langsung lari. Udah di situ gue bilang, gue gak mau ngeband lagi. Gue kayak diikutin terus nih. Tapi enggak, sorry. Lu belum ngecek itu suara penyanyi itu yang di toilet itu? Karena itu suaranya sama kayak yang gue dengar waktu kelas 1. Sama banget. Habis kejadian itu gua udah gak mau ngeband lagi, tapi keadaan memaksa gua jadi anak band aja. Karena kalau gua disuruh milih, gua kayaknya gua mendingan kerja di pabrik kayak ya teman-teman gua yang lain, atau kuliah. Nah lulus SMA, gua punya hutang ke sekolah. Gua masih punya hutang, ijazah gua belum gak dikasih ke gua cuman cap 3 jari, gua tanda tangan, tapi ijazah gak bisa gue bawa pulang karena gue masih punya hutang. Jadi teman-teman gue yang lain pada ngelamar kerja kan, ada ijazah, ada apa-apa dia ngelamar kerja, terus ada yang ngelanjutin kuliah. Nah gue tuh kan ijazah masih di sekolah ya, gue ngelamar kayak gimana, gue gak punya ijazah. Tapi kan ya gitu dia, gue kusetujuan lah sama yang di atas. Ternyata gue dibukakan rezeki, tapi rezekinya ya itu ya ngeband. Gue ngeband. Sorry ya, maaf nih. Lu saat lu sekolah itu yang biayain siapa? Yang biayain nyokap bokap gua. Yang biayain. Tapi ya biayainnya kalau ada duit aja gitu. Selebihnya ya gue sekolah aja. Gue orang yang di sekolah nih, gue paling sering nahan lapar. Gue gak dikasih uangnya, gue sekolah aja. Gue ke ekonomi gue waktu itu emang hancur-hancuran lah.
emang ancur-ancuran. Jadi ya udah ada kerjaan tuh ngeband, ya udah lulus sekolah gue ngeband tuh emang bukan karena gue pengen ngeband. Nah, gue dengar cerita lu tadi tuh di belakang tuh lu cerita tentang radio. Betul gak sih tuh? Lu punya di rumah itu elektronik itu cuman radio doang. Iya. Sampai segitunya. Iya. Kan ya tadi mungkin lah teman-teman pasti kok 2006 gitu dengerin radio, emang nggak ada TV, emang gua nggak ada, emang semua barang yang ada di rumah gue itu nggak ada, semuanya nggak ada. Teman gue cuma radio dan Mega Suara itu boleh nyebutin? Boleh. Ya bebas, kita bebas. Ya kan mau pakai emblem apa aja bebas kita. Ya kan orang kita gratisan juga. Ya Mega Suara itu udah kayak sahabat gua, udah kayak ada di hati gua. Karena selama itu gue ditemenin sama Mega Suara. Tapi awalnya waktu 2006 waktu gua dihantui sama lagu itu tuh, lagu Demi Waktu. Itu gua masih pindah-pindah channel lah. Radio ini, radio itu, yang penting denger radio. Tapi pas 2007 ke sana, 2008, 2009 gua Mega Suara. Gua udah ditemenin sama radio. Seberapa pentingnya radio itu buat lo? Seberapa dia memegang? Waktu dulu penting banget buat gua kayak apa ya? Itu jadi teman gua nahan lapar, teman gua belajar, teman gua. Zaman itu lu nahan lapar? Iya. Iya pokoknya Mega Suara itu, radio itu teman gua. Gak ada yang lain, udah cuma radio doang. Hiburan gue cuma radio doang. Mungkin sekarang anak-anak sekarang dengerin lagu kan bisa di Spotify, bisa di YouTube. Iya. Dulu tuh teman gue radio doang, kayak gitu. Gue gak pegang HP juga, gak pegang, dijual, HP gue dijual. Temen gue jadi radio doang, kayak gitu. Semuanya gak ada lah. Gue terus ngeband. Gue tuh pengennya jadi karyawan pabrik. Pengen gue kerja gitu di pabrik apa gitu, kayak teman-teman gue. Ya karena gue banyak kendala dan terus ternyata hasil di band juga gue lumayan. Tapi di situ dia gue ngeband, tapi gue ada ketakutan di situ. Ntar gue nyanyi lagu ini, gitu yang cerita lo yang itu, bukan takutnya apa? Iya takutnya itu. Perempuan itu lagi sama sosok yang soalnya setiap perempuan itu ya. Maksudnya sosok itu kan tadi lu dari cerita lu bawain Demi Waktu atau dari toilet terus setahun 2 tahun kemudian lu nyanyi lagi Hilanglah Selama ada lagi. Selama dia muncul itu kan yang kedua itu Suara ya. Selanjutnya dia nongol lagi. Nah sekarang dia nggak cuma ngikutin gua nyanyi. Kalau gua manggung dia ada terus jadi penonton setia gua. Dia beneran nonton lu di panggung. Serius. Sebenarnya yang tadi gua cerita tuh di yang 2014 gua manggung di Unisma, dia ada. Bayangin gua dari 2006, 8 tahun setelah itu. 2006, 2008. Pokoknya gua manggung ada lagi tuh cewek, ada lagi. Gua manggung di kafe gitu. Ada lagi. Nonton, dia duduk kayak customer aja. Kalau gitu kita panggilin aja tuh perempuan. Perempuan ya. Ini perempuan itu sebenarnya siapa, Bro? Siapa itu? Cakep banget ya. Wah, tapi agak gelap sih dari sini ya. Iya. Enggak, gua penasaran ya. Setiap dia manggung, setelah manggung. Enggak, dia koordinator fanbase lu kali, kalau menurut gua. Iya, kru. Cuma kayak malu-malu gitu. Jangan ketahuan gitu. Fans gua hantu juga. Cewek banget dah. Enggak, itu sosoknya itu gimana sih? Cewek. Nah, waktu di SMA kan dia pakai seragam SMA kan kayak gua. Seragam. Pas gua lulus sekolah, gua manggung ya pakainya ya gonta-ganti. Karena di luar. Iya, stylish juga tuh cewek tuh. Tapi hantu menurut cewek lu orang-orang yang ada di sekitar dia ngeliat dia atau enggak? Gua pernah nanya ke temen gua. Temen gua itu kan gitaris nih. Gua kalau vokalis kan suka sama gitaris sama basis gitu kan. Iya. Pas lagi ada sebelum ini nih lagu, misalkan gua bawain berapa lagu, itu kan ada jedanya kan. Iya. Gua si cewek itu ada berdiri gitu kan, gua lu lihat gak ada cewek itu pakai mana? Gak ada yang pakai baju, misalkan waktu itu gua dia pakai baju hijau. Dia pakai baju hijau. Bro, lu lihat gak ada cewek tuh ada yang pakai baju hijau? Gak lihat.
Terus gue di manggung di mana lagi? Dia pakai baju kuning. Pakai baju kuning. Gua tanya lagi, "Lu lihat gak cewek yang pakai baju kuning?" Enggak. Masalahnya gua manggung tuh kan beda-beda kota dan dia ada terus. Teman-teman gua juga gak tahu jadwal gua karena ya tahu sendiri yang band di KP-KP itu kan nggak tentu kan. Iya, kita manggung di sini gitu loh. Itu Beda. sosoknya rambutnya panjang, cewek gitu. Enggak panjang-panjang apa ya? Sebahu kali segini lah, enggak panjang-panjang banget. Dia selalu ada di Tapi diikat gitu, diikat. dia selalu ada di posisi depan, tengah, belakang atau Kebanyakan di tengah. nggak pernah yang paling depan gitu Nggak berarti? pernah, di tengah-tengah pokoknya. Jadi kayak Tengah-tengah tapi depan gitu kali. Apa di tengah-tengah penonton? masalahnya kayak gini, yang kenapa gua bisa mata gua ini minus dari dulu, gua mata jadi gua kan, minus. kan lu manggung, terus kan yang depan nih, terus kan yang tengah. Di mana lagi, Bang? Lama-lama gue cepet aja lu. Berarti dia di tengah ya? Selalu Pokoknya di tengah. misalkan kalau di kafe kan ada meja, ada bangku-bangku. Pokoknya ini ada misalkan ini panggung, ini penonton yang di depan. Dia tuh suka ada duduk. Udah kayak orang aja biasa kayak gitu. Tapi dia pesan minum gak kira-kira? Kalau menurut lu? Nggak tahu ya? Nggak tahu, kayaknya bandrek atau gimana, gua nggak tahu. Maksud, pokoknya dia ada terus, ada Jadi terus. kan kalau panggung itu ada bracket antara panggung sama penonton tuh. Jadi kan di bener-bener Deket lah, pokoknya gue jelas, gue Banget. mata gue minus tapi lihat dia itu jelas banget. Posisinya dia diem gitu apa dia ikut gitu? Ya kayak ngeliatin gue, goyang. Ngeliatin aja gitu, Yang nggak apa- nggak nunduk gitu nggak? kayak ngeliatin gue kayak gimana sih? Ya ngeliatin lah, ngeliatin gitu. Oke, berarti ini sekarang udah setelah lu lulus ya. Iya, setelah gue lulus. Nah, ada lagi nggak cerita tentang sosok kita atau sosok lain selama Nah. lu ngeband ini? Terus